Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bi'ulumihi fid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ahkami qadri tariqin dalam masalah hukum yang ambikal ana ing kana. Wasumia lan den arani bidzalika lawan menggunung qadri tariq. Limtina inasi krono nyegai min suruh fitoriki sangking ngambah dalan kaupan konuti minggu sangking torik wawaw tawi koti torik iku muslim no muslim mukala puntur mukala lagu iku kadue torik koti torik syaukatun utawi nyegah gagah. Ala yustarot mono dan syaratakan yang dalam kotik apa duku rotun lanang wala jatunan orang wilangan di kotik torik iklawan kotik torik sopal muhtalisu wong kang nyeblek ala dikang nyata arodu tangarukiru ibli akhil qafilati krono ngalap rombongan waya tamitu lan tetanggengan sopal lagi al-haruba embahi gitu koti utor itu pembegal diarani limtina inna siming sunu kitorik jadi megah menusuk ninggalan kalau mengakuti nah karena hukum di sini manakala apalagi pelakunya muslim ya wong mukallaf terus duwe medeni gagah kemente sing diwedeni kan iku tapi anggar nyegah wong ning dalan orang medeni orang tidak dikatakan begal. Contohnya, Mas mampir Mas. Tapi kan begal juga. Yo, malah menawari jasa kok. Ujung-ujungnya kan jaluk. Nah tapi yang dimaksud di sini adalah akan merenggut atau membahayakan ya. Jadi sudah membahayakan. Entah itu mau mengambil hartanya atau bahkan membunuh itu kan bisa. Itu namanya begal. Wakuti utai wong kang begal. Wakuti utori utai kang begal dalam. Iku ala arbati aksami ning atase papat pira-pira bagian. Ya cara ning dalan darat ya begal, cara ning laut ya pembajak. Kan kudu. Al-awalu ta kang kawitahan iku mazkurun yen itu fi kaunihi ing dalam jenis. Ing kota lamun mateni sapa kutha utari
ai amdan ete sengaja udwanan tur mungsuhi man ing wong yukafiu kang madani sapa kotek ing begal itu ada beberapa golongan. Golongan begal yang pertama adalah mereka yang memang sengaja mencegat seseorang yang akan dibunuh. Walam yahudulan orang ngalap sopoman al malaing bondo kutilu mongko den pateni sopo utak apa utorik hatman hali wajib. Hukumannya orang yang begal berarti memang pembunuhan berencana, mateni wong ning dalan sengaja. Begini, amtan udwanan sengaja dan memang bermusuhan. Hukumannya apa? Ya dipateni. Wayan kota lu mau lawan mateni sopo kotik khotoan halilupun au syibha amdin utawa serupa moho auman utawa lan yukafi'u kan ora madani sopo kotik ing man lalu mongko raden pateni sopo kotik. Itu kalau dibunuh, wajib dibunuh itu manakala pembegal itu secara sengaja mau membegal dan membunuh, apalagi punya unsur permusuhan. Meskipun tidak mengambil hartanya, sengaja membunuh, maka orang itu wajib dibunuh juga. Tapi ketika pembunuhan terjadi tetapi tidak sengaja atau serupa sengaja, maka tidak hukumannya harus diinterogasi dulu, disindat, belum ada keterangan. Wasang yang pengkiniku malkurun dan tutur kaulihi penggal dan musuhnya. Itu yang pertama, jadi mutlak wajib dibunuh manakala pembegal itu sengaja mau membunuh. Paling kotale mau lamun mateni saka kotek wa khotulan ngalap saka kotek al malaim bondo aini soba sarokan kedhe sak miso colongan taksan mula kutilu mengoten pateni saka kotek wasuli bulan den salib saka kotek ala khosyal katin ing atas sekali wanah yalan sepakali khosyal. Lakin tak terus lagi, tetapi ini sakwise ngedusi mau begal mau, watapi dan ngulesi, waspola tilan nyolati, alai mengatasi begal. Yang kedua, nek mau membunuh saja, karena ada mungkin unsur permusuhan. Begal tenggalan, maka hukumannya adalah dibunuh saja. Tapi golongan yang kedua, dia membunuh, dia mengambil hartanya, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalib. Tapi pertanyaannya adalah, wasuli ala khosyati wa nawiya lakin ba'da waslihi tetapi sawise didusi dikafani wasolati wis disembayangi tapi nangkene ora ana keterangan dikubur salib Kepajang tadi dipajang. Padang Kalau
nyali pipi ya mesti pojok nyali kan ya sih Sebatu aku potong aja. diulas sih bawa kayak Loh, santai. Kalau lain orang dua semua Penting kan. genjot, genjot dong. genjot. Mau rasa orang itu ya. Sepintas memang hukuman ini sangat kejam, sangat kejam sekali. Tapi sebenarnya agar terjaminnya keamanan sebenarnya. Artinya apa, Islam itu memberikan peringatan keras bahwa satu sama lain itu harus saling menjaga. Kalah karo HAM. Nah, iya. HAM itu salah gunakan. Akhirnya orang menyepelekan. Bayangkan kalau itu diterapkan, orang pasti takut mau membunuh, ada masalah apapun, sebenarnya apapun bisa diselesaikan dengan mungkin dengan tanpa kekerasan. Itu artinya bahwa Islam itu sangat perhatian sekali dengan ukhuwah, dengan persahabatan, dengan kerukunan. Membela diri jadi pidana untuk no. Nah, koruptor wis nyolong merugikan banyak orang. Gua ora terima tangane ketok gulu. Genjot ya udah. Kita genjot. Nawal maring lo. Wasalisu tae kaping 3 iku maturun dan tutur dikaulin dan Wen akhwat mung lamun ngalap sapa begal al mala ing kondo walam yaktulu lan ora mateni sapa eni soba sayap ayeni soba sarikati tegese sak misobe colongan paksanan mosak kedua min khirzin iblis sangken reraksane padani malam wala subhatalan ora serupa lahum kadue tikal di enggal kita umumkan tukel apa itu tangane tikal arjulum lan sikili tikal min khilafin sangking dan silang. Yang nomor 3 itu begal ninggalan mau rampok, istilah rampok, ambil barang tapi tidak sampai membunuh. Jika barang yang dicuri atau dirampok itu banyak kategori sudah meliputi nisab colongan, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang. Ayat taktol tegese dan tukel minhum saking begal awalan ing dalem kawitan awaliyatu ing dalem kawitan tangan aliyum akan warijlu lan sikil aliyusra kan paina tu mongkolamun baleni sapa begal aisra mongkol tawi tangan kiwane begal wayumna hunan sikile tangane begal tuktoani ikut dan tukel karuni paingkang mongolamun ono apa liyumna tangan tangan awiri jelu tawi sikil al-yusrokan iwana kudatun iku keseban tuktufi yang memegang alat cukup ilmu judi atau kang ono jelas yang dalam kawal kami nah bila mana nyatanya apa ditukel wis tukel tangan tapi sikile pancen pincang sing kiwa Sing tangan kuara. ya wis ya ora udah berarti sudah silangan Berarti gantinya suruh sing tangan.
ekor ngerampok. Nawung rasa longi. Tahu Pak Kulo. Taram rempok aku bosku. Tapi itu dilakukan oleh pihak yang berwenang, tidak boleh berbuat sendiri. Paling nyolong ayam di kebun mati. Bener. Ayamnya mati dikebuki. Lah nang Bali kan sing lagi viral. Nyolong ayam kebuki anake bapak karep dikubur anake undang-undang tamisan jadi viral ya kuwi. Warabi uta ingkang ngabeng bakal Madkur niku dan tutur di kauliyin dan musan. Pain akhaf mongkon meden-medeni sapa begal almari ing wong kang liwat. Tori ing dalem. Malam ya kudu lan ora ngalap sapa kotik minum saking wong nang dalan malam ing pondok. Malam yang lan ora padha mateni sapa begal nafsane ubisu mongko den ganjar den kunjara diwairi mawlihin ing dalem liyane panggonane hutan mau zulan den takzir saka hutan utawa begal kaya habasa tegese dibui gum ing begal mau tegese bui gum ing begal sapa imam pemimpin utawa pemerintah wajarolan nakzir sapa pemimpin gumeng begal. Nah, yang terakhir begal memang meneror, hanya neror meden-medeni mateni orang ngerampok ya orang lah gue hukumannya bagaimana jadi penjara nah, di penjara kalau takzir cambuk cetuman Waman tasawang ku tabah tobat sapa manin hum sangking begal ai kuto itori tegese begal meten-meten ing dalan qoblal kudratin dalam sadurunge puasa minal imam imam ali ngatas sakota mau Quran sangiman awal kudu pira-pira hat al uqubatu tegese pira-pira patratan al muhtasatun kan tentu akan dikoti toriki lawan nungkang begal dalan waya utawi begal iku tuk tamu dan pasti akan apa kodlu matenane begal wasol bulan nyalipi begal wakot kuya dihilang nuker tangannya begal waris hilang sikili begal. Nah bagaimana kalau bang sing mau mati-mati ini tobat sebelum ada tindakan dari imam akan orang ya apa kebetulan itu bisa ukur ini bisa ukur nek tobat nek tobat ukur rati penjara rati sabeti ketika belum ada putusan dari hakim. Wala yaskutulan gugur bagi apa sekarine apa kil kudu di pira-pira had alati kang lillahi kasih Gusti Allah kazina kaya zina wasyari qatin man nolong kata el-bukatul muhtasatu biqati irtaniki waya tuktamu qatluhu dipastikan ketika apa gue maksudnya kepastian seseorang itu dibunuh atau disalib atau dipotong kaki dan tangannya
itu setelah adanya kepastian dari hakim atau imam. Maka ketika sudah puasa itu tidak bisa gugur. Wala yaskutu bakil hudud allati lillahi ta'ala. Bagi hati yang tidak bisa gugur itu seperti zina dan nyolong. Sawise tobat. Zina meskipun wis tobat ya tetap dihukum anak. Bapu iman dan paham engkau lihit sang dan musuhnya. Wa ukhi dalan dan alam bidom ya awali. Fil hukum kelan pura-pura hak alati kang nyata ta'ala bukan pengantu mempalati. Fil adamina kelawan anak adam. Kaki sosin kaya kisos wa hadin lan had wa kutifalan. Dali zino warot tinalin lan balakan pun. Anda usah temukan. Ikulah yaskutu ora gugur. Sayun suci minha sangking pupuk angkot itori kisangking begal taubatin bahwa kadzalik bahwa hukum itu kaya mengundur yaskutu. Jadi itulah hukum orang membegal di Indonesia ya orang ini hukuman begal. Mengbegal itu mana paling ya genjot bayar kai kecil. Jadi ya meskipun dewe ngaji iki kaya sesuatu yang bukan mustahil memang akan tidak berguna ya. mustahil untuk diamalkan. Ya. Tapi setidaknya kita mengambil sebuah pelajaran maksud syariat atau maksud daripada syariat. Kenapa kok hati-hati dewe? Kenapa kemudian di dalam Islam itu ada hukuman bagi mereka yang membegal? Karena syariat itu memiliki maksud agar jiwa-jiwa itu terpelihara, terlindungi. Kemudian harta juga terlindungi. Nah, kalau tidak ada hukuman seperti itu, maka orang bisa saja nyolong secara kecil. Nyolong perawan. Kemudian di samping kan ada hifdul jasad, menjaga jasad, hifdul mal, menjaga harta benda, sehingga di situ ada aturan tentang hukuman bagi mereka yang nyolong, membegal. Hifdul nafsi itu ya menjaga bukan nafsu tapi diri kita sendiri. jiwa termasuk badan termasuk itu nafsu. Kemudian hifdzul akal, maka itu syariat maksud tujuan dari para syariat adalah untuk merawat menjaga akal. Maka di situ ada larangan mabuk, larangan Teman-teman. narkoba dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu menjaga keturunan. Maka kemudian muncul hukum yang namanya pernikahan. Larangan untuk berzina itu agar keturunan kita itu terjaga. Masalahnya itu tidak ada. Kayak ayam. onong kene lah. Nah, iya, kiasnya anaknya sopo. Nasabnya tidak terjaga. Parang Bapaknya sopo, bapaknya papat. Salome. Karena dulu ya di zaman
zaman jahiliyah itu ada tradisi nikah. Perempuannya satu, laki-lakinya 4. Itu ada Balikan ya. di zaman jahiliyah. Atau ada zaman jahiliyah ada hukum pernikahan di mana anggota keluarga itu boleh ikut menikmati sebagaimana suami. Artinya nyobain kakangane adine oleh turu bareng. Kadang-kadang wae ora bocor ora. ada tuh tanggung jawab bu ya. Nah itu memang Diana, dulu seperti itu. Nah sebenarnya kan hukum pernikahan itu kan bukan hal yang baru bagi Islam. Islam itu sebenarnya al-muhafadzatu al-qadimi sholih wal akhdu bil jaddil aslan. Maka di dalam Islam itu masih diperbolehkan nikah 4 orang, tapi 1 laki-laki, bukan sebaliknya. Yang diperbolehkan laki-laki 1, perempuan 4, itu masih diperbolehkan. Sebab di zaman jahiliyah itu juga, ya bukan di zaman jahiliyah, di zaman dulu-dulu itu juga diperbolehkan nikah 1 laki-laki sampai puluhan, kan hampir ratusan. Ya mbuh wong 100 ngecelupis dino pisan ngono nunggu mana setahun mana bisa jadi kan kaya kowe. Ndak usah tanya kok kuat temen. Celup don, celup. Sulaiman, nembus Sulaiman saya. Lah makane. Lah di Apa nyanyi apa? 3 tahun bisa. di Islam itu Menyiksa aku. Menyiksa. di Islam kemudian juga menyiksa. dibatasi ya, dibatasi. Nah, termasuk hukum nikah itu Islam itu menyempurnakan. Nah, sesuatu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu yang kemudian dilarang. Kalau mau penguatan biji lanangnya 4 itu jelas secara hukum syariat itu merusak nasab. Ya sebenarnya sopo ngono. Nah, tapi dibalik 1 laki-laki 4 perempuan nasabnya masih terjaga. Kepikiran apa aku lu ki? Binnya Pernah ya. Kaji 4 perempuan berenang malam ini. lanangnya siji karena kan bine siji ke kabeh makanya masih terjaga. apa sih papa mau lana yo delok mirip sapa kuwi Orang mirip kabeh piye? Sopo gimana? Irungnya mirip si B. mirip tanggane siji Bin anu lah bisane. Wong kupingnya mereka itu berarti bin kupingnya. campur Kemudian yang terakhir Hibduddin itu maka kemudian kenapa Islam melarang keberadaan adanya syirik. Kemudian ada hukum halal haram. Iya. Itu maka situ syariah. Meskipun konteks hukuman ini tidak bisa diterapkan di negara kita karena memang kebiasaan dan tradisinya itu berbeda, maka setidaknya ada substansi atau hakikat inti dari hukuman itu. Substansi hukuman ini kan agar manusia itu tidak boleh sembarangan melakukan pembegalan dan maka tentu agar hukum ini tetap berlaku mungkin diganti dengan penjara, dengan dihukum berapa tahun gitu. Yang penting makositus syari'nya itu ada. Karena apalagi Indonesia itu kan hukum positifnya itu kan warisan kolonial. Hukum positifnya itu warisan Belanda. Nah,
meskipun hukuman warisan Belanda banyak nilai-nilai syariat yang tertuang dalam KUHP atau hukum positif. Nah, meski kita berpegang pada hukum positif, bukan berarti kita lepas dari hukum Islam. Artinya apa? Kita juga harus memperhatikan itu sebagai bahan pertimbangan. Iya, yang Islam B dilarang berarti panjang. Kita itu dilarang keras untuk membunuh, membegal dan sebagainya. Ya, mungkin hari ini karena kita hidup di bukan negara Islam, hari ini kita selamat. Tapi besok di akhirat tentu tidak bisa selamat. On. Paslon ya adalah pasal dari guna pasal fi ahkami syali. Di dalam menetapkan pura-pura hukum siang Berkoyo. Joyo mateni bantai. Baik telah fil imilan merusak pura-pura sokoyo. Nah, itu bantai. Hewan. Berkoyo. Waman utai sapa wonge usida dan sejo saman bidomi awali kelawan domah kawitan. Biazan kelawan pertelo binafsi ing dalam awak iman au mali utawa bondone iman au harimi utawa bojone iman bi an sholat lan yen to merjoyo ale ngatas iman sapa sasun wong suci yurid juga ngarepaken sasun kok lalu ing mateni iman wa akhda mali lan ngalap bondone iman. Wae kala monggo senajan kitik apa mal awat hari ini utawa wati bojone man maksudnya apa ya bantai Bojone man. pakotala mongko nolak sapa man andalika sing mongkono mergo anak susah awak dhewe man au mali utawa bondone man au harin utawa bojone man pakotala matane soman aso ila ing wong kang merjaya kon sampeyan apa harus ora ono kuwi ora buka untuk ini rusak ingon mas gawe bojo kuwi dianggap ingon pen apa merjaya lan ngerusak pira-pira Jakaya kewan peliharaan termasuk merusak bojo wong. Bojone dhewe. Iya ganggu keluarga. Oh. Cok Robot tanggal pengen bubut. subur kuwi, Mas. Ndek anyo. pakotala mongko nolak sapa man andalil mongko matur nafsi tegesang nafsi awak dhewe man au mali utawa bondone man au harini utawa bojone wa kotalan mateni sapa man aso ila ing mongkang merjaya ana dalika ing atase mengkono kostu dafan krono nolak lisialihi marang merjayane soil Fala domana mengora nempui ala ing atas neman kisah sing lawan kisah wala tiatin lan ora kelawan tiat wala kafarotin ora kelawan
Wala raqibinan wajib ing atas wong kang nunggang wala raqibida pada ing atas wong kang nunggang hewan sawan padha uga kana ana sapa raqib ana iku malikaha kang duweni dabah au musta'iraha utawa wong kang nyilih dabah au musta'jarah utawa wong kang adol nyewa dabah au ghasibah utawa kang nyolong utawa ghasab dabah domanun apa tembuhan barang atlafat kang rusak ing ma apa dabatuhu tunggangane apa rokib sawaun padha uga kana ana apa itlafu oleh ngrusakaken dia kelawan tangane dabah rokib awris liya utawa sikile dabah kok dia kelawan tangane dabah awris liya utawa sikile dabah au gairu dalem ta mongkono sikil walau balat alamun rubuh apa dabah aura sat utawa mising apa dabah ditorikin ana ing dalan fatalifa mongko rusak digalika mongkono apa nafsu nawawaan au mangkono pala domana mongkono mbane wajib Mudeng aku ki. Mudeng. tapi diwaca sampean urut Belanjang itu. Ya turuti kan. Oblong. nah kan simpen dhewe kan tabarukan Belanjangnya mau tapi kok orang turuti. Paslon ya pasal utawi kono pasalah yang kamil bugot yang dalam nerangaken pemberontakan bugot ya kan bang hoi betul kok hoi bugot itu memberontak pada pemerintah yang sah. Anak pemerintah rasa ya orang memberontak melawan kerusakan malah mau rasa sih. Tapi nek ana pemerintahan yang sah secara hukum kok berontak ku jenenge bugot. Wa hum mutawi al-bugot iku firqatun golongan muslimun kang padha Islam mukhalifun kang padha nulayan mukhalifun kang mulane al-imamah pemerintah al-adil kang adil wa mufradu tawi mufrade wa mufradul bughatu ta mufradul lafal buat iku bagin lafal bagin minal bagi sanging masdar al bagi wahya wa huwa tawi al bagi iku adulmun ngani ngoyo. Jadi yang dimaksud buat itu melawan pemerintah yang sah dia melawan pemberontak berontak marang imam atau pemerintah yang sah yang adil. Karena pemerintah orang adil itu namanya bukan mengkritik ya mau santai kok bang berontak contoh buat itu adalah UPM HAM ya berusaha untuk melawan wayukatulan dan perangi difathin kelawan fatai huruf difathima kelawan fatai huruf qabla akhiri ing sak durunge akhir yukatil
sapa bagi wong kang ahli mbangkang ahli buat ayu kotil tegese merangono hum ing al-bagi disalah sisaro itu lawan pira-pira syarat. Nah, ketika ada pembangkang tadi buat tadi maka harus diperangi. Nah, Khalifah pertama Abu Bakar adalah sibuk dengan memerangi para pembangkang atau para buat. 2 tahun memimpin itu hanya memberantas di pemerintahan Abu Bakar. Biasanya terjadi buat itu karena berselisih di dalam politik atau ada maksud lain. Di zaman Abu Bakar itu maksud lainnya adalah mereka sebagian kembali ke agama nenek moyangnya karena Kanjeng Nabi Muhammad wafat, dianggap Islam itu sudah tidak ada pemimpinnya, maka yang dulu imannya belum begitu mantap hanya ikut-ikutan terpaksa akhirnya kembali pada ajaran nenek moyang. Karena kembali pada ajaran nenek moyang sudah lepas dari kesepakatan, bahkan cenderung memerangi, kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Nah, di dalam memerangi buat itu ada 3 syarat. Ahadu atau salah di sini syarat iku ayakunu ono sapa al-bagi fi manfaatin ing dalem manfaat. Ayakun apa yang ono iku lahum kadue ahlul bagi syaukatun nopo dikuatin lawan kuat wadatin lan akeh perwilangan mabi muta inan kelawan dan nut bihim ing dalem al-bagi wa ilam yakun lamun senajan ora ana sapa al-muta kang den nut iku imaman pengarep mangsuban kang den degake bihaisu yahtaju lan sekene butuh sapa imam al-adil kang adil firati yang dalam balakan al-bagi ditaati marang manut imam ila kulfatin marang kangelan min badli malin saking masrahaken bondo batah siliri jalan ngasilakan tentara paingkan ngono sapa bugot ana iku ifrotan ijen ya sulukan gampang apa doktum melanggerni afrod balaisu mengkoraden ora ana sapa afrod bugotan iku aran. Syarat yang pertama bahwa pembangkang itu menggalang kekuatan, mengajak-ajak yang lain. Ya. Tapi artinya menggalang kelompok yang diikuti oleh pemimpin tadi untuk melakukan sebuah pembangkangan. Itu namanya. Maka ketika sudah seperti itu berarti memenuhi syarat untuk diperangi. Tapi kok pembangkangan masih sifatnya person, masih ijen, itu belum dikatakan sebagai buat. Jadi namanya pembangkangan atau buat itu dilakukan secara kolektif, secara kelompok. Nah, terjadi secara kelompok itu sebenarnya ada yang berpengaruh, ada yang jadi punya pengaruh dan mempengaruhi yang ada yang punya pengaruh dan yang dipengaruhi, adanya pemimpin dan adanya buah. Wasan kaping pindho iku ayah khruju bisa metu sapa buhot an qadhatul imam saking cekelane imam ela adil kang adil dimma bitarkil ing biadin ana kalane ninggal manut lagu marang imam au biman hak kita wajah utawa
lawan nyegah hak tawajah kang madhep apa hak alai mengatasi buat sawaun padha uga kana ana apa haku hak ana iku malian bangsa bondo au wae roh udo saliyane bondo kahadin kaya had bagi sebagai sinan kisos. Syarat yang kedua adalah dia sudah keluar dari kekuasaan atau genggamannya imam sing adil. Dia sudah misah. Wes apa ya wes. Ya contoh kaya OPM itu lah. Kaya GAM. Dia kan sudah tim dewi. nah, tim lepas. Sudah tidak ada kepatuhan terhadap pemimpin, dia membuat gerakan sendiri, separatis. Membuat separatis. Ya bukan itu ya separatis itu. Nah itu boleh diperang. Tapi nek mbangkang kok isi masuk isi manut mbangkang pakai protes, tapi nyatanya dia masih masuk lingkaran itu ndak apa isi bisa diatur kan? Ya tidak. Biasanya kelompok buat ini cari markas tempat tersembunyi-sembunyi. Wasali sudah ngaping telu iku ayaku nayan tono lahum kadwe pokok ayalil pokok itu ke Semarang pokok apa takwil sa'igun kang sejo ay muhtamun tegese kang member kama oleh perkara baro kang ibarataken dilawan muhtamilu sapa ba'dul ashabi setengah ashabi setengah para sahabat Imam Syafi'i kamu tolak bati ahli sifina kaya nglurune utawa nuntute ahli sifin kita Usmana lawan kisos mateni Bapak Usman hai suita kota sekarine nekotakan sopo ahli sifin anna Ali yang satemni Ali radhiyallahu an iku ya'rif ngerti mingkot telah Usman sangking mateni Sayyidina Usman. Nah yang kedua, yang ketiga adanya takwil yang apa ya takwil itu jadi wis didefinisi bahwa dia itu betul-betul berontak ya. Coro ditakwil diprediksi itu dengan tentu kan dengan kriteria apa kritik pemerintah terus berusaha untuk menguasai pemerintah nyata tentara diperang itu kan sebuah takwil yang mengarah pada kepastian bahwa dia itu berontak teror jadi harus kriteria itu harus terpenuhi dulu tidak boleh hanya pandangan satu saja satu orang sengit permusuhan terus dianggap dia buat tidak Paengkar mula-monono apa takwil ana iku qat'iyun mesti qat'iyul butlan mesti batal lam yuta baru mengora bilang apa buat atau takwil mau balsa ibu bali utawi wong kang duweni iku mu'anidun angas wala yuqatil ora kena merangi sapa imam al-bughata ing nah misal dia ngece utawa apa ya nyinyir utawa ora seneng karo pemerintah tapi karena hanya apa ya dendam atau apa itu dia tidak dikatakan sebagai bugot ora karena diperangi iya
Hatta ya pasah sehingga ngirimake sapa imam ilahi marang buat sapa rasulan ngirimaken rasulan ing utusan aminan kang kena den percaya kotanan kang pinter yas alu kang takon sapa rasulan rum ing buat maya krohu ing apa ya krohu sengit sapa man ing ma. Nah, kalau hanya penyangka, maka perlu ngirim utusan untuk menelusuri kan benar-benar arah memberontak atau apa mau sekedar protes saja kan seperti itu. Nah, karena beda orang protes itu kadang-kadang justru malah cinta utawa malah punya kepedulian terhadap sebuah sistem pemerintahan. Nah, tapi kalau buat itu kan mau menghancurkan sebuah pemerintahan, mau misah, mau mengalahkan dan sebagainya, maka itu dipastikan dulu sehingga imam perlu mengirim utusan untuk menyelidiki. Nah, jadi harus proses penyelidikan itu penting. Jangan karena tidak suka kepada sebuah kelompok itu dianggap kayak buat kemudian diperangi, tidak. Harus ada data yang valid. Ini jangan-jangan mau sengit cok, tidak boleh, hanya dasar sengit tidak boleh. Paling takar mau namun apa oke. Pain dakar mau lamun ditutur lau kadwe pokok mutlamatun ing penganiaya iya kang utawi mutlamah iku asbabu sebab fi'intinaihim sebab nyekai buat anto'atihi saking taat imam azalaha mongko ngelengaken supaya imam haeng sengit mau lanek wis terjadi. Ternyata setelah ditelusuri kayak mau sengit tok kalau memang bisa dikandani ya kandani, jangan diperang, kandani. Wa ilam yadkur lamun ora ngelingi sapa mau buat sean wong sing sengit sean suwi-suwi au asaru utawa netepi sapa wong sing sengit mau ba'da izalatin matlamatin sawise ngilangaken penganiaya albayi ngatasi bangkang nasuha mongko nasihati sapa imam bum ing wong sing mau semua alama oleh aweh weruh sapa imam bum ing buat bil kitali kelawan den perang. Ternyata setelah dikandani dan sebagainya memang dia itu mau memberontak, jadi sudah diperangi saja. Walayuk talan rakana den pateni sapa asiruhum boyongane buat ail buat ditegasi buat paling kotalan ngulang mateni sapa wong boyongan paing kotalan ngulang mateni ing boyongan sapa sahsunal awaan adilun kang adil laki sosah mongkorano kisos alai ngatase saksin fil asing dalam kalkasa. Nah, ketika memerangi buat itu, maka boyongannya orang kena di teni boyongan bisa kaya anak istri nih yang melu-melu gitu. Dalam hukum perang, biar zaman kemudian dalam hukum perang, orang yang kalah itu kan segala sesuatunya diserahkan kepada yang menang sebagai taklukannya. Maka dulu itu termasuk istrinya tentara yang kalah itu biasanya ikut miliknya yang menaklukkan kan jaluk kabeh. Zaman dulu kan seperti, tapi kalau sekarang perang judi nah sekarang perangnya kan sudah pakai tidak melibatkan kalau perang sekarang itu tidak melibatkan masyarakat sipil, perang online.
ya, dan melibatkan masyarakat sipil. Bahkan hukum perang itu lokasinya pun ditentukan, tidak boleh di area sipil. Nah, beda dulu itu kan enggak, perang nanggon kerajaan kayu serbu habis. Nek sing diserbu kalah berarti termasuk anak istrinya menjadi boyongan. Maka dulu ada yang namanya perbudakan, itu ya hasil boyongan itu. Nah, boyongan ibu itu tidak boleh dibunuh. Wa ingkana sobian, wala yutlaku dan colake sopa siruhum boyongane bukan. Wa ingkana senajan itu sobian itu orang kena dipateni tapi orang kena dibebasake. Senajan iki bocah utawa alim rotan utawa wadon hatta sang qadiyah sehingga rampung opal harsu peperangan. Artinya misalnya dalam sebuah komunitas Buwot itu bersembunyi di gunung A misalnya, baru digerebek, para pembangkang ini lari, tetapi anak istrinya di situ. Nah, anak istrinya di situ kemudian menjadi tawanan. Nah, selama tawanan tidak boleh dibunuh, tidak boleh disalah, tapi tidak boleh dibebaskan. Sebagai tawanan sih, nanti dibebaskan mereka senang, merdeka kan seperti itu. Sampai kemudian peperangan itu selesai. Pati-pati sampai peperangan selesai berarti kan orang-orang yang buat itu sudah bisa ditangkap. Nah, boyongane sing ora milu dosa ini selama sudah dibebaskan sebagai santri seorang kuwi. Wa tafarraqu lan pisah apa jam kumulane buat sampai di samping selesai peperangan sampai kelompok buat itu bubar. Ila ayut ya angin yanto apa ke UTA atau merah sopa asiruhum boyongane buhot muhtaron hale menyerah sopa asiruhum boyongane buhot muhtaron hale karepe bimuta ba'dihi kelawan manut asiroh lil imam marang imam. Walam yuh namu lan ora kena den jarah apa malu bandane buat. Bandane buat ora kena dijarah. Itu nek koruptor Indonesia. Undang-undang perampasan ora disahake ya akhirnya rakyat ngerampas dhewe. Rayah. Gak nyong. Iya koyo saroni ra kae. Sing dijarah kae. Kayak ini banyak pun, kayak ini. Saiki undang-undang perampasan diperjuangkan berbagai tahun bertahun-tahun ora bisa. Sementara korupsi semakin merajalela. Akhirnya masyarakat jengkel dhewe serampas dhewe kae. Walayu namulan ora jangkara apa maluhum bandane kuat. Wayu ratulan den balekaken apa silahum gamane buat. Wa khailuhum lan jarane buat ilahi marang buat. Ilang koton nalikan rampung apa lagu perangan. Wa minat lan selamat apa wa ilatuhum san apa
sandupayane buat biyatafarruqihim sebab pisahe buat auratim utawa barane buat lito ati marang buat itu juga tidak dijarah orang dirampas wong kekayaane si sing buat mau kemeneh kembali taat ya sudah dikembalikan wala yuqatalana dan pateni ora den perangi sapa buat biadi min kan perkara kang gedhe karena rin kaya den bom wamun jane kilan den siksa ila li daruratin kejaba darurat. Artinya memperlakukan si pemberontak tadi itu tidak sesadis memperlakukan musuh atau apa, karena masih ada harapan orang yang buat itu untuk kembali patuh, sehingga termasuk harta jaranya tidak boleh artinya tetap dijaga. Kaya kotalu mongko den pateni sapa buat dikali akan mengono mau karena ono kaya yen to mateni sapa kotal kaang kotalu kaya enten mateni sapa buat maing kita di kelawan alim aku tawa ngepung sapa buat bina ing kita, kecuali memang buatnya itu sampai membunuh ya sudah dibunuh. Wala yudafa wa yudafa pulang orang kena den apa gelisaken mateni ala jarihim ing atase natoni ora kena neksa wa tadfifu utawi tadfif iku tatmimun nyempurnakan iku tatmimul qatli nyempurnakan mateni wa ta'jilu lan gelisaken mateni. Lawan itu berkaitan dengan buat atau pemberontak diperangi pemberontak itu, tapi ya dengan manusia. Faslon fi ahkami riddah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.